Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Ibu. Pembahasan kita kali ini, kita akan membahas mengenai enzim di biologi SMA kelas 12. Sebelum kita jauh membahas mengenai masalah enzim, kita akan belajar dulu mengenai pengertian ya. Jadi pengertian yang pertama, enzim itu adalah suatu senyawa protein yang nanti dapat berfungsi sebagai katalis. Katalis itu adalah suatu zat yang dapat mempercepat laju reaksi yang terjadi nanti pada reaksi kimia organik. Jadi ini adalah tiga kata kunci utama dalam pengertian enzim. Nah, dalam kerjanya enzim itu terbagi dalam dua jenis. Ada enzim intraseluler dan enzim ekstraseluler. Apa itu intraseluler? Untuk enzim intraseluler itu adalah enzim yang terbentuk dan terdapat di dalam sel. Jadi dia itu ditemukan di dalam sel. Penggunaannya digunakan dalam kerja internal. Biasanya itu terdapat di dalam sitoplasma, nukleus, kemudian ada juga di dalam kloroflas, di dalam mitokondria yang pada dasarnya semua itu adalah untuk proses biokimia. Contoh-contohnya itu bisa DNA polimerase atau RNA polimerase nanti yang akan digunakan dalam proses transkripsi. Selanjutnya ada enzim ekstraseluler. Enzim ekstraseluler itu adalah beberapa jenis enzim yang dibentuk di dalam sel tetapi bekerja di luar sel. Contohnya ada beberapa enzim-enzim pada pencernaan. Maksudnya adalah enzim itu disekresikan keluar sel. Jadi sudah dibentuk tapi harus disekresikan kembali keluar sel dan digunakan untuk kerja eksternal. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur enzim. Struktur enzim itu disusun oleh yang namanya protein, sebagian besar disusun oleh protein, dan ada juga yang bukan protein. Nah, ini ya. Ibu kasih bulat sini biar jelas. Enzim nanti yang bukan protein disebut juga nanti dengan protein konjugasi. Dari penjelasan ini, maka kita akan menjelaskan mengenai komponen enzim. Apa saja komponen enzim? Yang pertama, enzim yang nanti tersusun oleh protein kita sebut dengan apoenzim. Sedangkan komponen enzim yang bukan protein atau misalnya kita sebut dengan protein konjugasi nanti itu ada dua, yaitu koenzim dan kofaktor. Kalau koenzimnya itu lebih kepada nanti berupa senyawa organik. Sedangkan kalau kofaktor lebih kepada senyawa logam atau senyawa anorganik. Nah, gabungan antara avoenzim atau protein enzim dan protein konjugasi yaitu koenzim dan kofaktor disebut dengan holoenzim. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai kerja enzim. Tadi sudah dibahas mengenai tipe-tipe enzim ya di awal. Kita belajarnya berdasarkan bagan. Yang pertama itu adalah enzim-enzim tersusun oleh protein globuler. Kita di awal sudah belajar bahwa enzim itu disusun oleh protein. Nah, jenisnya adalah protein globuler atau protein nanti yang berbentuk bulat. Pada komponen protein tadi udah kita pelajari bahwa dibagi menjadi dua model. Ada enzim protein dan enzim non-protein atau kita sebut juga dengan enzim konjugasi. Jadi Ibu kasih bulat di sini biar kalian paham. Nah, enzim protein dan sebagian dalam bentuk konjugasi. Nah, untuk yang enzim protein ini lebih kepada jenis dari enzim itu yang intraseluler yang kita bahas paling pertama materi kita. Contohnya itu adalah enzim lisozim yang dihasilkan dari organel lisosom. Nanti kan mampu mengkatalis penghancuran bakteri atau memutus jaringan. Kalau kita perhatikan spesifiknya adalah berbeda gambar di bawah ya. Kalau di bawah kan ada ungu. Kalau ini nggak ada ungunya, artinya dia bekerja secara sendiri berupa nanti antara enzim yang tersusun oleh protein. Nah, sekarang kita bahas yang konjugasi. Untuk yang konjugasi, ketika nanti dia dalam bentuk holoenzim yang bercampur antara apoenzim,
komponen protein dan komponen non-protein atau komponen konjugasi ya, nanti dia akan melakukan kerja. Protein konjugasi dapat dibedakan dengan mudah karena komponen non-enzimnya terlepas. Nah, karena ada yang terlepas, maka sebagian dari kerja enzimnya nanti akan terpengaruhi. Ada dua bagan, yang ini yang pertama, kemudian ini yang kedua. Nah, sekarang kita bahas yang pertama dulu. Komponen non-protein atau yang tadi konjugasi ya, berikatan dengan kuat, yaitu antara apoenzim, enzim protein, berikatan dengan gugus prostetik. Gugus prostetik itu adalah komponen non-protein. Nah, kalau kita lihat gambarnya, ini adalah apoenzimnya, senyawa proteinnya, sedangkan gugus prostetik ini adalah salah satu senyawa organik yang menempel. Karena dia berikatan kuat, maka dia akan menempel. Biasanya kita bisa temukan pada contoh-contoh pelapoprotein atau di FAD. FAD itu singkatan dari flavin, adenin, dinukleotida. Kemudian yang kedua yaitu komponen non-protein melepaskan diri dan bergabung dengan enzim dan reaksi yang lainnya. Nah, ini ada afoenzim, senyawa protein bertemu dengan koenzim. Nah, koenzim itu apa? Koenzim itu adalah suatu senyawa organik. Nah, jadi senyawa organik di sini ya. Senyawa organik itu nanti akan melakukan proses pelepasan. Nah, ini kalian fokus di sini. Dia nanti akan terlepas. Kalau sebelahnya kan berikatan erat. Kalau ini nanti akan terlepas, apoenzimnya akan melepaskan diri. Sehingga nanti keduanya memiliki sisi-sisi aktif dengan posisi bagian tengah itu tidak menyatu. Contohnya ada dehidrogenase atau kita bisa lihat pada nikotinamida adenin diklonetida atau NAD. Yang kita pelajari bahwa dalam kerja katalisnya berupa reaksi kimia ya, enzim itu enggak berjalan secara spontan, tapi nanti melalui beberapa tahapan. Tahapannya yaitu yang pertama proses pembentukan dulu. Jadi pembentukan kompleks dulu, enzim bertemu dengan substrat. Nah, kemudian dilanjutkan dengan modifikasi. Jadi terjadi diferensiasi substrat membentuk enzim yang masih terikat dengan substrat. Jadi enzimnya sudah dalam bentuk yang terikat. Selanjutnya yang terakhir adalah terjadi proses pelepasan produk dari ikatan molekul enzim. Untuk lebih jelasnya kita akan belajar dalam bentuk gambar ya. Jika kalian memperhatikan bagian ini adalah kerja yang mengalami proses perputaran terus-menerus. Suatu reaksi katalis enzim cara kerjanya ya. Yang pertama adalah terbentuknya molekul substrat. Jadi, Ibu kasih di sini ya, Ibu kasih warna ini. Pertama itu terbentuk molekul substrat dulu. Kalau sudah terbentuk, nanti kemudian akan ditangkap oleh yang namanya enzim protein ya. Ketika nanti sudah ditangkap, substratnya nanti dia akan masuk. Pada saat dia masuk, termodifikasi, kemudian nanti dia akan terlepas. Pada proses perlepasannya nanti akan terbentuk enzim dan produk. Nah ini, makanya di sini ada kata produk ya. Nah balik lagi, nanti dia akan ketangkep lagi di sini. Masuk lagi sebenarnya nanti akan di sini. Kalau udah masuk di sini, balik lagi terjadi lagi pembentukan substrat dan enzim, kemudian membentuk modifikasi dan kembali terlepas. Sekarang kita belajar mengenai teori mekanisme kerja enzim. Untuk teori ini ada dua teori nanti yang biasa dipelajari di kerja enzim ya. Yang pertama itu ada Locke and Kay teori yang ditemukan oleh Emil Fischer pada tahun 1894. Apa yang dikatakannya bahwa dia menyatakan teori ini itu enzim bekerja dengan mekanisme kunci dan anak kunci sesuai dengan katanya Locke and Kay ya. Maksud kerjanya adalah hanya anak kunci atau substrat ini sebagai anak kunci ya, dengan ukuran yang sesuai yang dapat masuk ke lubang kunci
yaitu sisi aktif enzim. Jadi kalau lihat gambar yang warna biru tadi kan pasti memiliki sisi aktif semua. Nah, dia mampu untuk ketemu. Nah, ini ya gambar ya. Ini adalah kuncinya. Kemudian yang ketemu nanti hanya substrat yang cocok saja. Nah, yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Kalian perhatikan. Hanya produk saja yang cocok dengan kunci yang bisa saling terikat. Contohnya itu biasanya banyak pada jenis enzim intraseluler. Contoh lainnya itu adalah biasanya enzim maltosa yang hanya bisa mengunci enzim maltase. Nanti dia akan membentuk menjadi maltase. Nah, gitu ya. Kali ini kita belajar teori yang kedua, yaitu inductive theory. Ditemukan oleh Daniel Kostland. Keren-keren ya. Apa teorinya? Teori ini berasumsi bahwa substrat berperan dalam menentukan bentuk akhir enzim dan bahwa sebagian enzim bersifat fleksibel. Jadi akhir dari enzim itu dipengaruhi oleh substratnya. Pada beberapa enzim, bentuk sisi aktif berubah pada saat molekul substrat melekat, yaitu menyesuaikan dengan bentuk substrat. Nah, beda ya tadi dengan kunci dan anak kuncinya, gembok dan anak kuncinya ya, beda. Nah, menurut teori ini, pemutusan atau penggabungan ikatan kimia akan berjalan lebih aktif. Nah, ini gambarnya. Gambarnya ini adalah enzimnya yang memiliki sisi aktif yang fleksibel, kemudian nanti akan ditempeli oleh substrat. Pada saat dia sudah menempel, dia akan menyesuaikan. Karena substratnya bentukannya kecil, maka dia nanti akan menempel. Nih, A, B, C. Sehingga nanti mengalami yang namanya proses penyatuan. Nah, selanjutnya kita belajar mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama itu ada suhu. Ini ada grafik ya, grafik yang ditampilkan bagaimana sistem kerja suhu mempengaruhi kerja enzim. Yang harus kamu pelajari pertama bahwa aktivitas enzim itu nanti akan meningkat. Kapan dia meningkat? Pada saat suhu juga meningkat dalam capaian suhu optimum. Suhu optimumnya seberapa itu ada maksimalnya. Suhu optimum adalah suhu di mana enzim dapat bekerja secara maksimal. Makin jauh di atas suhu optimum, enzim akan mengalami denaturasi. Jadi kalau dia juga akan semakin panas, dia juga nggak bisa. Karena kalau dia semakin panas suhunya, maka terjadi denaturasi atau terjadi proses kerusakan enzim. Kalau udah rusak nggak bisa lagi digunakan. Nah, ini rentang 30-40 itu adalah suhu di mana baiknya untuk manusia ya. Tapi kalau kita ngomong bakteri, biasanya di rentang antara 60-70 ke atas. Nah, selain suhu itu ada pH. Nah, perhatikan baik-baik grafiknya. Grafik di sini menandakan bahwa pH itu akan bekerja maksimal pada pH optimum. pH optimum adalah apa sih pH optimum itu ya? pH di mana enzim menyebabkan laju reaksi yang maksimal. Jadi kalau dia sudah dalam bentuk pH optimum, maka laju reaksi itu akan semakin maksimal. Efektivitas enzim akan berkurang pada pH sedikit di atas atau di bawah pH optimum. Kita nggak bisa samakan semua enzim ya, karena enzim itu semua dipengaruhi oleh pH. Semisal enzim petialin, enzim pepsin, enzim tripsin, pastinya mereka semua itu memiliki jenis pH yang berbeda sesuai dengan optimumnya. Nih, yang ketiga adalah jumlah enzim. Anak panahnya ya, perhatikan di sini ini juga adalah grafik pengaruh dari aktivitas enzim yang berhubungan dengan jumlah enzim. Makin banyak, ibu kasih warna dulu ya. Makin banyak jumlah enzim, makin banyak jumlah enzim,
maka makin cepat laju reaksi yang dikatalisis pastinya, hingga mencapai kecepatan maksimum. Kalau kita ambil contoh, kalau misalnya struktur enzim kita bagus di dalam tubuh kita, pastinya tubuh juga akan termetabolisme dengan baik. Tapi kalau misalnya tubuh itu memiliki gangguan enzimatis di dalam tubuh, pasti juga akan mempengaruhi proses metabolisme. Yang lain adalah konsentrasi substrat. Untuk konsentrasi substrat itu kita lihat di sini ya, hubungan antara aktivitas enzim dengan konsentrasi substrat. Nanti kalau di sini tuh ada kondisi konstannya ya. Kalau pada saat dia sudah konstan, biasanya laju reaksinya juga nanti akan mengikuti juga dalam kondisi konstan. Makin tinggi konsentrasi substratnya, maka cepat laju reaksi yang terjadi hingga mencapai kecepatan maksimum. Setelah mencapai kecepatan maksimum, penambahan substrat tidak akan mempercepat laju reaksi sehingga laju reaksinya menjadi konstan. Jadi kalau misalnya dia udah nyampe di sini nih, ini kan kondisi maksimumnya. Nanti dia akan konstan. Garis panjang begini akan kondisinya sampai nanti kondisi dalam bentuk optimumnya. Dalam kerja katalis di dalam tubuh kita, enzim itu juga memiliki penghambat atau disebut juga dengan inhibitor. Nah, ini adalah grafik hubungan antara aktivitas enzim dengan jumlah inhibitor atau jumlah penghambat. Bagaimana? Nah, perhatikan bagannya. Kalau kita perhatikan dia menurun ya. Inhibitor adalah senyawa kimia yang menghambat kerja enzim. Contohnya adalah garam-garam logam berat seperti air raksa, senyawa yodium asetat, fluorida, sianida, dan karbon monoksida. Kesimpulannya, makin banyak jumlah inhibitor, jadi makin banyak penghambat, maka akan semakin lambat juga laju reaksi yang dikatalisis oleh suatu enzim. Semisal kita kasih contoh ya, ketika tubuh kita itu banyak toksiknya dari karbon monoksida, misal dari polusi udara ya, maka nanti itu juga akan menghambat kerja enzim dalam proses metabolisme di dalam tubuh kita. Terakhir, terima kasih untuk sudah memperhatikan dan menyimak video pembelajaran yang sudah saya buat di kelas kecil untuk pelajaran biologi. Semoga ilmu ini bermanfaat dan pesan untuk kalian adalah selalu jaga kesehatan dan rajin belajar di rumah ya. Oh ya, terakhir adalah jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like video ini ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.